Sahabat TV Asuransi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast TV Asuransi. Yang hari ini, pada kesempatan ini kita sudah menerima satu tamu narasumber, Pak Wawan Hindrayana. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi Pak Wawan ini, beliau adalah Vice President di PT Infovesta Utama. Jadi bagi sahabat TV Asuransi yang biasa berkaitan dengan data-data pasar modal, data-data keuangan. Nah, tentu tak asing dengan Infovesta ya Pak Wawan ya. Amin. Karena bisnisnya adalah data. Betul. Bisnisnya adalah data. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan Pak Wawan seputar unit link, tapi bukan mana produk yang bagus, mana produk yang cocok, tapi dari sisi return investasinya. Jadi kita bicara fund investasi di unit link ya Pak Wan ya. Kalau kita ingat secara garis besar bisa dibagi dalam 3 besaran ya Pak ya. Yaitu pasar uang, kemudian pendapatan tetap, saham dan campuran. Nah, kita kira-kira akan berbicara seputar itu Pak Wan. Jadi mudah-mudahan perbincangan ini akan membuat teman-teman dan sobat TV Asuransi akan lebih paham bahwa investasi di unit link, kalau kita bicara unit link bagian produk investasi, meskipun unit link itu ada 2, yaitu ada unsur investasi dan ada unsur proteksi, itu fluktuasi. Jadi ada risiko naik turunnya, meskipun ada tren juga yang naik terus ya Pak Wawan ya. Nah, Pak Wawan, kalau kita bicara tentang 2 tahun terakhir misalnya gitu ya, jadi peralihan dari pandemi menjadi endemi, kan kita bicara 2022-2023. Kondisi secara umum pasar saham kita, pasar modal kita, pasar uang kita itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang pandemi, waktu itu pasar modal kita itu terpukul cukup dalam ya, terutama di tahun 2020. Itu IHSG seingat saya terjun dari sekitar 6 ribuan, itu turun ke level 3.800 itu paling tingginya itu. Jadi kayak minus 40%. Tapi kabar baiknya 2 tahun berikutnya 2021 dan 2022 itu kita rebound dengan cepat sekali ya. Sampai sekarang pun kita lihat sekarang kita sudah di level 7.250-an, bahkan sempat ke 7.300 lebih. Nah, ini juga salah satunya ya karena begitu market itu dibuka kembali, dana asing masuk, masyarakat mulai beraktivitas kembali, para emiten saham juga beberapa menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ini mendorong untuk IHSG naik tentunya. Dan itu juga tercermin juga pada kinerja unit link yang berbasis saham. Nah, itu 2 tahun terakhir ya Pak ya kondisinya. Nah, kalau kita bicara proyeksi pertumbuhan return fund unit link, ini kan barusan kemarin ya, tahun baru Imlek ya. Jadi di tahun naga kayu proyeksi return ini seperti apa Pak? Secara umum dulu. Ya, kalau tahun ini ya ada beberapa faktor ya, yang 2 faktor paling utama yang ditunggu-tunggu terutama di Indonesia itu adalah satu tentu saja pemilu ya. Baik itu dari sisi pilpres maupun pileg, dan nanti kan juga ada lagi di November untuk yang pilkada yang serentak juga. Karena adanya pemilu ini maka dari sisi konsumsi masyarakat itu diperkirakan akan meningkat. Ini positif untuk pasar saham. Kedua yang ditunggu-tunggu juga itu adalah kalau dari luar itu terutama itu kapan The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya. Kalau itu turun dan Indonesia ikut menurunkan suku bunga, ini juga diharapkan menjadi gong untuk bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita kembali, terutama dari sisi penyaluran kredit. Ini juga positif juga, terutama nanti untuk yang berbasis pendapatan tetap. Mereka fokusnya ke obligasi. Jadi karena melihat 2 faktor ini ya umumnya analis optimis ya di tahun 2024 di naga kayu ini. Jadi baik untuk sisi saham maupun obligasi itu harapannya lebih baik dari tahun lalu. Meskipun kalau yang berbasis money market atau pasar uang, ya kalau suku bunga turun ya otomatis tidak setinggi yang kemarin. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, jadi tahun naga kayu tetap bisa optimis ya Pak dengan kondisi yang tadi Bapak sampaikan tadi. Saya sangat optimis bahwa pemilu kita akan berlangsung dengan aman dan damai ya. Kalau berkaca kepada tahun pemilu sebelumnya 2014, 2019, bahkan sebelum itu pun, itu IHSG nggak pernah gagal positif ya di tahun pemilu. Tahun pemilu ya. Ya.
Ya oke lah, 2019 kan waktu itu agak lumayan ya ketika Pak Jokowi diumumkan menang dan masih ada tuntutan hukum dari Pak Prabowo. Tapi begitu mereka rekonsiliasi dan sudah pasti, wah ya Langsung terbang waktu bagus itu. banget ya. Saya yakin sekarang pun mungkin pasca besok kan kita melakukan pilpres dan pemilu juga, pasti akan ada masa-masa wait and see, itu umum sekali. Tapi setelah diumumkan dan masyarakat bisa menerima, saya yakin IHSG sudah akan mulai rally. Oke. Nah, Infovista kan punya Infovista Unit Link Index ya Pak? Betul. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau kita bicara fund kan ada 4 jenis itu. Nah, Januari kan sudah lewat. Jadi pada saat kita tapping ini, sehari sebelum pemilu, makanya tadi Pak Wan bilang besok kita akan pilpres. Jadi, tolong Pak kasih gambaran bagaimana kondisi indeks di indeks Infovista untuk Unit Link di per Januari 2024 ini. Ya, hampir semuanya positif ya. Kalau kita bicara tentang saham, bahkan ketika IHSG-nya agak negatif pun mereka bisa positif. Jadi cukup menarik sebetulnya ini kalau kita bicara tentang unit link saham ya. Kita agak kembali ke tahun lalu ketika OJK mengeluarkan PJK nomor 5 kalau nggak salah ya, yang mengatur bahwa unit link kan sebelumnya boleh dikelola oleh fund manager dalam bentuk reksadana. Peraturan baru itu tidak boleh nih, harus dikelola sendiri. Nah, ketika dikelola sendiri itu umumnya asuransi jiwa itu tidak aneh-aneh karena ada berkaitan dengan perhitungan RBC. Itu saham-saham yang mereka pilih itu saham-saham yang masuk dalam indeks IDX 30. Jadi adalah 30 saham yang paling liquid yang ada di bursa, dan umumnya yang masuk ke situ yang big-big besar-besar gitu ya. Yang baru-baru saham teknologi atau apa jarang yang masuk ke situ ya. Jadi karena seperti itu, kinerja unit link saham justru tahun lalu itu mengalahkan reksadana saham pada umumnya gitu. Karena pemilihan sahamnya sangat terfokus pada saham-saham yang big cap dan fundamentalnya rata-rata baik gitu. Itu juga berlangsung sampai dengan tahun ini juga. Jadi kalau unit link saham itu tetap positif. Pasar uang ya umum paling tinggi tetap pasar uang sih paling tinggi. Pasar uang ya. Karena kan suku bunga cukup tinggi ya. Lalu juga campuran pendapatan tetap, kecuali pendapatan tetap itu yang sedikit negatif. Kenapa sedikit negatif? Karena di indeks kita kan kita belum melakukan pemisahan antara yang rupiah dan dolar. Kalau yang rupiah aja rata-rata positif sebetulnya. Tapi yang dolar itu justru rata-rata negatif untuk kinerja sebulan pendapatan tetapnya. Ini terkait karena ekspektasi bahwa suku bunga mereka akan naik atau kapan akan turun. Nah itu agak-agak tadinya diharapkan Maret agak mundur begitu ya. Itu membuat memang harga obligasi dolar itu turun. Ini yang menyebabkan kinerja rata-rata yang unit link pendapatan tetap itu sedikit negatif. Jadi Infovista Equity Unit Link Index positif Januari nih, kita bisa dari Januari. Infovista Balance Unit Link Index juga positif. Infovista Money Market Unit Link Index juga positif. Yang negatif adalah Infovista Fixed Income Unit Link Index. Yes. Itu tadi penjelasannya bahwa kalau dari si rupiahnya masih positif, tetapi dari US dollarnya yang turun, sehingga secara keseluruhan indeks ini turun. Sedikit turun, cuma minus 0,04 rata-rata. 0,04 ya. Kalau kita ingat juga di Januari itu rupiah sempat 15.800. Betul. Ada spike di situ, tapi sekarang sudah kembali normal. Jadi apakah ini benar-benar gambaran kelanjutan dari tahun lalu, Pak? Atau ada sedikit penyimpangan juga? Saya yakin kalau nanti suku bunga betul turun, di mana ekspektasi kami sih paling cepat mulai Juni ya, itu seharusnya nanti yang pendapatan tetap jadi primadona lagi sih. Tahun lalu juga pendapatan tetap menjadi yang terbaik. Saya melihat bahwa tahun ini berpotensi seperti itu, tapi saham juga menarik di tahun ini. Jadi di antara dua itu sih, antara saham dan pendapatan tetap yang tahun ini akan menarik. Kalau pendapatan tetap itu di mana instrumen investasinya, Pak? Utamanya di obligasi. Obligasi korporasi atau pemerintah? Bisa dua-duanya. Jadi kalau kita bicara tentang obligasi pemerintah, itu memang resikonya, kalau kita bicara obligasi kan sebenarnya surat utang ya. Yeah. Resiko utama adalah bisa balikin nggak yang utang gitu kan. Kalau itu pemerintah punya, itu jelas resiko default atau gagal bayar itu 0. Cuma dia itu lebih volatil, naik turun. Kalau yang obligasi korporasi,
resiko gagal bayar tetap ada, tapi secara imbal hasil dia akan berhasil lebih tinggi daripada yang pemerintah punya. Biasanya sih unit link akan ada yang fokus ke pemerintah saja, ada juga fokus ke corporate saja. Ini biasanya kalau mereka mengejar yield atau return yang tinggi ya, atau mereka combine keduanya begitu. Tapi baik yang sifatnya pemerintah maupun yang corporate ataupun yang combine, saya sih melihat bahwa resikonya lebih tahun ini, kita spesifik 2024 itu lebih kecil dibanding tahun lalu, apalagi masa pandemi. Waktu itu memang ada beberapa emiten corporate yang mengalami gagal bayar. Gitu ya. Tahun ini sih harapannya resiko lebih kecil. Lalu juga dari sisi imbal hasil pun tetap kita bisa harapkan. Jadi kalau on average kita melihat yang berbasis pendapatan tetap gitu, kalau dia murni negara mungkin bisa dapat 6-7%. Kalau ada corporate ya tergantung rating sebenarnya. Semakin tinggi rating, triple A biasanya akan semakin dekat ke Sun. Tapi kalau ratingnya single A atau triple B, bahkan mungkin bisa 9-10%. Itu ekspektasinya. Jadi kalau di combine mungkin sekitar 8% gitu. Ini kalau kita pakai bicara Sun, itu yang 10 tahun atau apa patokannya? Sun 10 tahun itu sekarang yieldnya rata-rata 6,5 ya. Betul, ya macam-macam bisa. Ini strategi dari masing-masing ya? Unit linknya sendiri. Meskipun unit link ya sebenarnya kalau kita bicara tentang ini asuransi jiwa, umumnya jangka panjang sekali ya. Jadi mereka akan cari yang di atas 10 tahun biasanya. Tetapi yang jangka pendek pun bukannya tidak menarik. Sepanjang ada volatilitas, selalu ada kesempatan untuk bisa melakukan trading begitu dan mendapatkan gain. Itu umum lah kalau di sifatnya investasi dalam bentuk surat utang negara. Tapi kalau yang untuk apa jumlahnya Pak, maksudnya gini, banyak nggak instrumen yang jangka panjang yang tersedia, obligasi Sun maupun obligasi korporasi? Oke, kalau kita bicara ketersediaan instrumen untuk di pasar modal sekarang, kalau Sun ada sampai 50 tahun pun ada. Corporate jarang sekali. Biasa corporate itu 7 tahun rata-rata maksimal. Di atas 10 itu sudah jarang sekali. Jadi memang kalau fokusnya ke corporate itu ya jadinya investasinya cenderung menengah gitu ya, menengah 5-7 tahun. Kalau yang mau jangka panjang gitu itu mau tidak mau memang masuknya ke Sun ya. Betul. Karena itu yang tersedia instrumennya ya. Iya. Nah kalau ke yang pasar uang itu gambaran kondisi sampai terlepas dari nanti misalnya suku bunga The Fed akan turun diperkirakan di bulan Juni, kondisi pasar uang kita itu seperti apa? Oke, kalau kita bicara tentang pasar uang, itu unit link pasar uang itu boleh masuk ke 2 instrumen sebetulnya. Satu adalah deposito. Kalau ini sangat direct tergantung kepada suku bunga ya. Ya saat ini BI rate 6% gitu. Ya mungkin bisa dapat segitu atau lebih rendah atau bahkan lebih tinggi tergantung kemampuan asuransinya untuk melakukan negosiasi dengan banknya. Yang kedua adalah boleh masuk ke obligasi, tapi harus obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi bisa, ini biasanya sebagai booster kinerja mereka akan masuk ke situ. Jadi kalau terutama kalau ada obligasi corporate misalnya yang kuponnya katakanlah bisa 8%, tinggal setahun, dan itu boleh masuk tuh. Pasar uang bisa, mereka akan fokus ngebooster kinerja dari sisi itu. Kalau dari sisi proyeksi sekarang, saya yakin ya sampai dengan pertengahan tahun nanti masih sangat baik ya, apalagi suku bunga kita kan tadi BI rate kita 6%. Kinerjanya mungkin ya kita bisa harapkan kira-kira segitu juga untuk unit link pasar uang, terusnya setengah tahun. Nanti setengah tahun berikutnya kalau ada penurunan suku bunga, ya umum lah kalau ada turun. Tapi dengan proyeksi kita suku bunga turun pun, kita tidak melihat drastis turunnya. Jadi kalaupun BI rate turun mungkin ke 5,5 atau 5,25, mungkin 2 atau 3 kali turun di tahun ini maksimal. Jadi sebetulnya kalau seperti itu, ya kita bicara proyeksi pasar uang sampai dengan akhir tahun nanti. Kalau gross ya memang kita bisa berharap masih dapat 5,5%. Tapi ingat, kalau ditempatkan di deposito itu ada pajak 20%. Itu kena juga tuh. Kena juga ya. Kalau ditempatkan pada obligasi ada pajaknya 10% juga. Jadi
ya proyeksi kita net setelah pajak itu mungkin pasar uang sekitar 4,5 sampai 5% tahun ini. Tahun ini itu sudah mempertimbangkan tadi ya bahwa suku bunga BI rate akan turun gitu Betul. ya. Nah, bagaimana dengan dolar, Pak? Kan ada pasar uang dolar ya. Kondisi seperti apa? Nah, kalau dolar itu sebenarnya juga sama, penempatannya para asuransi ini bisa ke deposito dolar ataupun ke obligasi dolar. Tapi ya jangka temponya kurang dari 1 tahun. Kalau dolar ya Overseas nggak? Overseas atau domestik penempatannya? biasanya yang jadi sasaran lebih ke Indon. Oh. Jadi obligasi negara Indonesia, tapi yang penerbitan dalam denominasi Denominasi dolar. Oh. ya, atau obligasi korporat juga ada dolar, tapi jarang sekali juga, jarang ditransaksikan juga. Kalau Indon ini yield-nya ya sudah pasti jauh lebih kecil ya daripada yang rupiah ya. Iya, Kalau iya. rupiah tadi saya bisa lihat, oh pasar uang mungkin bisa capai 4,5 sampai 5%. Kalau dolar mungkin 1,5 sampai 2. Tapi itu kan sudah relatif tinggi kalau untuk hitungannya adalah dalam bentuk USD. Dan itu masih ada pengaruh dari kurs nggak sih? Artinya gini, oke suku bunganya mungkin 1,5%, tetapi ada spread kurs ketika awal investasi dan ketika misalnya jatuh temponya gitu. Ada pengaruh itu nggak? Oh itu jelas ada ya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara asuransi jiwa unit link itu kan tetap long term. Jadi kalau seperti itu ya sebenarnya tidak terlalu pengaruh kurs naik turun terhadap sang pemegang polisnya. Kecuali tadi betul sudah masanya jatuh tempo atau dicairkan. Kalau seperti itu tentunya pengaruh. Proyeksinya sendiri dolar itu bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang mata uang itu ada prinsip PPP ya, Purchasing Power Parity. Ya. Apa itu? Negara yang inflasinya lebih tinggi itu mata uangnya akan melemah terhadap negara yang inflasinya lebih rendah. Jadi kalau kita bicara Indonesia inflasi sekarang kita berapa? 3% misalnya ya. Amerika katakanlah 2%, ya cenderung kita akan melemah terhadap Amerika Serikat. Jadi dolar ya otomatis memang proyeksinya itu akan terus menguat dalam jangka panjang terhadap rupiah. Jadi ya itu bisa salah satu ya pertimbangan ya ketika kita invest dalam dolar dan itu agak long term. Ya harapannya saya beli dolarnya sekarang, ya betul pakai rupiah kan. Misalnya berapa kurs sekarang 15.600 misalnya. 5 tahun lagi ya mungkin kurs dolar cenderung ke 15.800, 16.000 seperti itu sih. Jadi ada potensi keuntungan kurs kalau kita invest dalam bentuk unit link yang mata uangnya asing. Tapi sebaliknya juga ada ya. Ada risiko. Bisa jadi kebalik begitu. Ternyata ada sesuatu begitu di Amerika Serikat sehingga dolarnya melemah gitu, rupiahnya menguat. Pas kita cair ya otomatis dapat rupiahnya lebih kecil. Gitu. Nah, tapi potensi keuntungan dari selisih kurs maupun kerugian kurs ini tidak masuk dalam perhitungan indeks Infovista? Tidak tentunya. Oh, tidak ya. Itu kan betul-betul akan bisa berbeda untuk tiap-tiap investor gitu ya. Nah, kalau kita yang balance unit link index, Pak, itu komposisinya apa sih? Sebenarnya kalau balance unit? Ya, balance sih umumnya itu ada sahamnya, ada obligasinya. Dan dua itu ya? 3, satu lagi pasar uang bisa deposito gitu. Kalau kita bicara tentang alokasinya, itu sih umumnya satu dari antara 3 tadi nggak nyampe 70% gitu. Salah satu dari 3 itu? Ya misalnya nih, dia 60% saham, 30% pasar uang, 10% obligasi itu sudah masuknya balance tuh. Atau dibalik, ini gede di pasar uangnya, pasar uangnya 65% gitu, sahamnya 35%. Ya dia masuknya balance juga. Ini sih balance ini umumnya dipakai untuk pemegang polis atau investor yang tidak nyaman dengan saham yang sangat volatil, tapi juga ingin sedikit lebih tinggi daripada obligasi gitu. Tapi bisa menerima volatility juga. Jadi biasanya sih ini disarankan untuk yang horizonnya itu menengah panjang gitu. Minimal 3 tahun lah. 3 sampai 5 tahun ya kita bisa gunakan yang balance ini. Jadi salah satu dari 3 instrumen itu tertingginya paling 65 ya. Lebih dari itu jarang. 70 sih, tapi ya lebih dari itu jadi jarang. Jarang ya. Nah, pemilihannya kan kalau berdasarkan peraturan yang terbaru kan diserahkan ke nasabah ya. Oke, ini balance fund tapi nasabah yang memilih
berapa persen alokasi untuk saham, berapa persen ini nasabah sekarang? Ya, kalau peraturan baru seperti itu. Tapi umumnya sih dari asuransinya sendiri memang sudah bikin beberapa produk gitu. Oh, semacam paket gitu ya? Ya, dia menerangkan yang ini lebih besar pada saham tadi, mungkin 60. Oke, kalau 20. misalnya X fund ini 60% saham ini. Ya, kalau Bapak pengen pasar uangnya yang 60, produknya yang ini. Oh, ya. gitu ya. Soalnya kalau terlalu ala carte ya kasihan asuransinya juga sih, pusing gitu. Nasabah juga puyeng pasti sih, bingung. Jadi Bingung milihnya. jadi Asuransi bingung tempatinya. Iya. Itu persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Nah, Pak, tadi dari 4 indeks Infovista tadi, unit link tadi, itu sejauh ini sejalan nggak dengan yang indeks yang non unit link? Maksudnya kan Infovista kan punya indeks juga ya. Surprisingly dulu sebelum peraturan POJK ini keluar, itu kinerja unit link itu terutama saham ya, itu di bawah reksadana. Tapi sejak peraturan ini keluar dan asuransi itu dipaksa lebih prudent, dipaksa lebih transparan, lebih diatur, harus keterbukaan informasi bahkan melebihi reksadana, justru kinerjanya membaik gitu ya, bahkan di atas indeks reksadana. Ini jujur saja saya juga cukup surprise dan cukup gembira gitu ya, bahwa ternyata kalau suatu instrumen diatur dengan proper begitu, itu kinerjanya bisa bagus gitu ya. Ya kita tidak bisa mengharapkan ada yang terbang karena beli saham gorengan misalnya gitu. Dulu bisa dulu. Sekarang sudah jarang sekali yang seperti itu. Karena tadi kan terpaut dengan aturan RBC, pemilihan sahamnya juga lebih proper dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan bahwa kan dulu kita paham lah, unit link itu sempat menjadi sorotan karena kinerjanya tidak sesuai ekspektasi daripada para pemegang polisnya. Tapi dengan kinerja terbaru setahun terakhir, 2 tahun terakhir, dan juga tren yang ada, ya saya yakin dari sisi pengelolaan akan jauh lebih baik dibanding 3 tahun yang lalu. Ke depan kalau ini terus berlangsung, harapannya seperti itu terus ya bahkan lebih baik daripada yang reksadana gitu ya. Dari keseluruhan indeks akan lebih baik ya Pak? Ya tentunya itu tidak bisa ada yang memastikan ya. At least setahun terakhir ya. Unit itu lebih baik daripada reksadana. Oke, kalau kita tadi sudah bicara tentang faktor pemilu, faktor the Fed, suku bunga, dan kalau boleh dikata perekonomian secara global sudah kita bicarakan. Nah, kemudian Januari juga datanya sudah ada indeks dari yang 4 indeks fund unit link tadi. Bisa nggak diproyeksi sampai akhir tahun dari masing-masing tadi Pak? Baik. Tadi saya sudah sempat sampaikan juga ya. Untuk yang berbasis pasar uang ya proyeksi kita sekitar 4,5 sampai 5%. Kalau yang pendapatan tetap itu sekitar 7 sampai 8%. Saham sebetulnya proyeksi kami ISG itu adalah ke level 7.600 sampai 7.800. Itu kisaran kami untuk tahun ini. Kenapa kok rendah begitu? Tidak terlalu tinggi. Ya kita berkaca kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia lah selama 5 tahun terakhir ya. Itu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu per tahun rata-rata 4,2% 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya. Itu kita terkena masa pandemi. Jadi kalau pandemi katakanlah di exclude gitu, itu kita sekitar 4,9 sampai 5% lah. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi segitu kalau kita berkaca sebelum-sebelumnya, ya ISG tumbuhnya kira-kira 7 sampai 8% aja. Jadi selevel sama yang pendapatan tetap. Kalau campuran ya in between ya. Jadi ya kita lihatnya antara 6 sampai dengan 8% juga. Jadi sebetulnya untuk tahun ini, kalau spesifik tahun ini, ya kita percaya bahwa yang berbasis pendapatan tetap itu berpotensi untuk menjadi yang terbaik secara average ya. Ini sama dengan tahun lalu. Tahun lalu juga pendapatan tetap yang paling tinggi. Meskipun mungkin tidak beda jauh sama yang saham, tapi masih lebih unggul sedikit yang berbasis pendapatan tetap. Nah, persoalannya kan unit link ini jangka panjang ya. Betul. Artinya ketika misalnya kita bikin proyeksi seperti ini, nggak bisa kan orang, kalau gitu besok aku mau beli yang ini, Desember mau tarik kan nggak bisa seperti itu. Nah, mungkin ada nggak
apakah mereka perlu top up atau gimana nih supaya memaksimalkan Baik. potensi? Nah, ini berkaca kepada unit link sendiri yang bukan hanya investasi tapi juga proteksi ya. Iya. Saya sih sarankan ketika kita mengambil suatu unit link, jangan mengambil asumsi yang return yang paling tinggi gitu ya. Seperti misalnya, wah ini berbasis saham. Ya, jujur aja, kalau kita bicara saham IHSG, kalau kita tarik panjang begitu, 30 tahun terakhir, berapa rata-rata per tahun IHSG? 11%. Tinggi. Tapi kalau kita tariknya 5 tahun terakhir, nggak nyampe segitu. Lebih kecil begitu ya. Tapi yang berbasis pendapatan tetap, itu 5 tahun terakhir on average bisa mencapai 7-8% per tahun. Dan mereka lebih stabil. Kenapa? Karena kalau kita bicara pendapatan tetap, isinya Sun atau corporate begitu ya, itu selalu memberikan kupon. Oke. Simple aja lah. Sun itu on average kuponnya mungkin 6% on average. Yang corporate mungkin 8% on average saja gitu. Jadi kalau kita mengambil unit link jangka panjang dan kita prudent, konvensional gitu ya sebenarnya yang pendapatan tetap ini quote unquote lebih kecil risknya, lebih kecil juga deviasinya. Kita bisa mengambil asumsi yang seperti yang menggunakan pendapatan tetap karena kita tahu persis bahwa ya pasti isinya antara ke Sun atau ke corporate dengan range tadi. Oh itu saham tidak menarik ya, tidak seperti itu juga ya. Saham bagaimana juga kalau pemilihannya tepat, itu saham tidak ada yang mengalahkan. Itu di pasar modal ya, modal ya. Contoh saham BBCA itu 5 tahun terakhir kayak 300% gitu. Itu salah satu kalau kita bicara saham-saham di IDX 30 tadi, itu salah satu yang paling tinggi itu kinerjanya dan itu bukan saham kaleng-kaleng gitu. Itu BBCA yang sekarang secara kapitalisasi nomor 1, 1.000 triliun lebih gitu ya. Sempat disalip brand sahamnya Pak Prajogo Pangestu, tapi sekarang brand sudah tinggal 600-an. BBCA tetap fundamentalnya baik, tetap bagus ya. Kalau memang asuransi memilih saham-saham yang seperti, bukan cuma BCA, ada juga saham-saham lain. Pilihannya seperti itu, ya aman-aman saja sih, jangka panjang. Tapi saya tetap sarankan untuk lebih prudent dan lebih konvensional, karena justru jangka panjang itu kita harus takar resikonya. Oke, karena kalau nggak hati-hati, kan benar ya Pak, mungkin kita bisa memprediksi resiko 5 tahun, tapi kalau sudah ada lebih dari 10 tahun itu agak susah ya. Ya tentu saja kita tidak ada, ya kita bicara lah, tahun 2018-19, siapa yang tahu bahwa 2020 akan ada pandemi. Atau kita tidak tahu bahwa tiba-tiba Rusia bisa menyerang Ukraina. Atau yang terbaru, Oktober kemarin, bisa escalate gitu ya, antara Palestina dan Israel. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tahun ini kan, kita ada pemilu, bukan cuma kita. Nanti di Amerika Serikat juga ada pemilu juga di November, sama. Kita belum tahu apakah Presiden Trump naik lagi, ataukah Presiden Biden akan naik lagi, kita juga belum tahu. Dan kita nggak tahu juga kebijakan apa yang mereka ambil. Jadi, karena seperti itu, ya lebih baik kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan tetap memiliki sesuatu yang memberikan kinerja yang lebih pasti. Bukan pasti ya, tapi dibanding saham itu lebih pasti dalam bentuk kupon. Dan kalau mau yang aman sekali, ya tentu saja yang berbasis utang negara begitu. Itu prudent sekali sih. Tapi tadi kan ada pilihan juga untuk, kalau saya bukan orang yang terlalu konservatif nih, jangka panjang kok, berani saya masih muda juga misalnya, ya boleh liriklah yang campuran tadi. Atau kalau memang ini bukan satu-satunya investasi saya juga punya investasi tempat lain, boleh pilih yang saham. Nah, kembali ke yang di 2024 ini, dengan proyeksi bahwa semuanya positif tadi ya, mulai dari 4,5 sampai 5%, bahkan ada yang sampai 7-8%. Apa yang mesti dilakukan oleh nasabah asuransi existing maupun calon nasabah unit link ini Pak, menyikapi proyeksi yang seperti itu? Ya berarti di tahun ini cukup optimis, sehingga kalau calon nasabah ya bisa dipertimbangkan ya untuk masuk ke unit link di tahun ini, karena memang tentu saja itu tetap napas panjang ya, napas panjang. Jadi
pertimbangan tahun ini positif ya bisa menjadi pilihan untuk masuk. Tetapi nanti ya kita tetap harus punya proyeksi jangka lebih panjang gitu ya. Untuk existing pun ya berarti kalau untuk regular swap nggak ada masalah dong karena tetap positif juga. Dan untuk existing juga harapannya kalau memang premi bisa menutup, dari sisi nilai tunai yang naik untuk premi harapannya tahun ini akan terjadi. Jadi tetap sesuai profil risiko harus dijaga ya Pak? Itu nomor satu sih. Nomor satu ya. Jadi nggak boleh meskipun tadi Pak Wawan menyampaikan proyeksi yang positif semuanya itu terus saya yang sebenarnya konservatif terus pengen yang agak tinggi padahal bukan sesuai profil risiko itu harus dihindari ya. Ya tentu saja nasabah asuransi tetap memiliki opsi untuk diversifikasi gitu ya. Jadi kalau memang entah itu satu produk atau dua produk dengan tujuan yang berbeda, ya boleh saja memilih kelas aset yang berbeda. Misalnya satu untuk jiwa jangka panjang, satu untuk ada tambahan pendidikan atau apa lebih pendek kalau gitu, lebih yang ke konservatif tadi pendapatan tetap atau bahkan pasar uang. Tapi yang memang ini masih bisa 20-30 tahun lagi, monggo. Sebenarnya saham sih masih tetap salah satu yang paling menarik sepanjang tadi. Kalau memang, apalagi asuransi itu sudah dibatasi ketika memilih saham, itu saham-saham yang big caps dan fundamentalnya relatif baik begitu ya. Jadi sepanjang mereka tumbuh bersama ekonomi Indonesia, harusnya aman saja ya Pak ya. Oke, jadi sahabat TV Asuransi, apapun pilihan Anda, profil risiko Anda itu yang menentukan. Jadi jangan tergiur proyeksi pendapatannya lebih tinggi yang tidak sesuai dengan profil risiko masing-masing. Karena nanti kalau terjadi guncangan sedikit, deg-degannya itu nggak selesai ya Pak Wan ya. Jadi Pak Wan, terima kasih. Sahabat TV Asuransi, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Wawan Hindrayana, Vice President PT Infovisa Utama, dengan tema proyeksi pertumbuhan return fund unit link di tahun naga kayu. Jadi ini masih dekat-dekat dengan Imlek. Semoga semangat yang dibawa oleh tahun naga kayu ini akan membuat Anda tidak kemudian berekspektasi berlebihan, melupakan profil risikonya. Jadi investasi yang baik tetap harus secara prudent Pak Wawan ya. Ya, Pak Patah bilang investasilah sepanjang Anda bisa tidur nyenyak gitu ya. Oke. Kalau udah karena bisa tidur, hati-hati di situ. Jadi kalimat terakhir Pak Wawan luar biasa, investasilah selama Anda masih bisa tidur nyenyak. Kalau sudah deg-degan nggak bisa tidur nyenyak, itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Pak Wawan, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak Wawan dan sahabat TV Asuransi. Itulah akhir perbincangan saya Edi Santoso dengan Pak Wawan Hindrayana pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagi Anda semua, terutama nasabah dan calon nasabah unit link. Sampai bertemu lagi dalam tema-tema perbincangan yang menarik. Bisa juga kembali dengan Pak Wawan suatu ketika nanti atau dengan narasumber yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.